Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji beda dua sampel, yaitu studi kasus pemahaman perencanaan keuangan Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan Ketua Muhammad Nur Afif Afandi, dengan anggota Muhammad Satria Wibowo, Hansha Syahida, Nabila Khairunisa Cahya Putri, dan saya Umi Binuri Ana. Pertama yang akan kita bahas pengertian UJT. Prosedur UJT digunakan untuk menguji apakah mean atau rata-rata dari data secara signifikan sama atau berbeda. Berdasarkan rata-rata sudah diketahui sesuai dengan asumsi atau opini. Mengasumsikan data memiliki sebaran teoretik tertentu, dan nilai data itu sendiri yang digunakan dalam analisis atau uji hipotesis. Selanjutnya, UJT berpasangan. UJT berpasangan merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata dari kelompok sampel yang sama memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. UJT berpasangan lebih baik digunakan dalam beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, perbedaan statistik antara dua titik waktu. Kedua, perbedaan statistik antara dua kondisi. 3. Perbedaan statistik antara dua pengukuran. 4. Perbedaan statistik antara pasangan yang saling berhubungan. Selanjutnya, uji tes saling bebas. Pada prinsipnya, uji tes saling bebas akan dilakukan ketika ingin melihat ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan, atau sampel 1 tidak akan mempengaruhi sampel 2 ataupun sebaliknya. Prosedur parametrik mengasumsikan data memiliki sebaran teoretik tertentu, dan nilai data itu sendiri yang digunakan dalam analisis atau uji hipotesis. Hipotesis yang digunakan untuk uji tes saling bebas adalah H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan antara sampel 1 dan sampel 2. H1 sama dengan terdapat perbedaan antara sampel 1 dan sampel 2. Keyword hipotesis. Dalam sebuah analisis ada dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. Jika data yang kita miliki merupakan UJT berpasangan, maka analisis yang kita gunakan adalah one tail, yaitu H0 menggunakan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Sedangkan H1 menggunakan kurang dari dan lebih dari. Namun, jika data yang kita miliki merupakan uji tes saling bebas, kita menggunakan analisis two-tail, yaitu H0 menggunakan sama dengan dan H1 tidak sama dengan. Uji T dua sampel berpasangan. Nah, ada beberapa langkah dalam Microsoft Excel yang harus kita lakukan dalam menganalisis uji T dua sampel berpasangan. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menguji normalitas datanya terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui data tersebut itu normal atau tidak. Ketika data tersebut normal, maka baru kita akan menggunakan t-test paired to sample. Nah, ketika data tersebut tidak normal, maka baru kita akan menggunakan uji non-parametrik yang sesuai, seperti misalnya Wilcoxon. Kemudian setelah kita menguji normalitas data tersebut, maka baru kita masuk kepada uji T-nya, uji t-test paired to sample-nya. Atau baru kita masuk pada uji T, begitu. Nah, kita masuk kepada hasil dan pembahasan pada kasus pertama. Di sini, pada data itu didapatkan bahwasannya terdapat data dari 10 mahasiswa kelas A, yakni data keinginan menikah mahasiswa laki-laki sebelum dan sesudah mendapatkan materi perencanaan pernikahan mahasiswa pada mata kuliah perencanaan keuangan Islami, begitu. Nah, di sini kita masuk kepada penjelasan pada Excel. Yang pertama adalah tadi sesuai yang sudah kita lakukan, bahwasanya pertama yang harus kita lakukan adalah menguji normalitas data tersebut. Nah, langkah pertamanya adalah kita harus mencari selisih dari sebelum dan sesudah. Nah, cara mencarinya adalah sama dengan sesudah dikurangi dengan sebelum. Nah, kita langsung tarik saja
Nah, ketemu datanya adalah selisihnya begini. Nah, setelah kita mencari selisih, baru kita masuk kepada uji normalitas data tersebut dengan menggunakan menu add-in, kemudian rel statistik, dan data analysis tool. Nah, di sini didapatkan bahwasannya ada descriptive statistic and normality. Nah, di sini langsung kita oke. Nah, ada input rank kita masuk kepada selisih ya. Karena kita mencari normalitas data. Kita masukkan selisih, nilai selisih. Kemudian ini kita biarkan, out multiplier-nya kita kosongkan, out limitnya juga kita kosongkan, output rank itu kita akan meletakkan ini di samping sini. Udah, kemudian langsung kita oke. Nah, didapatkan hasil dari data uji normalitas data tersebut. Nah, di sini secara garis besar ya dalam box plot itu udah terlihat ya bahwasannya data tersebut itu normal karena di sini tidak ada yang condong ke kiri ataupun condong ke kanan, condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Jadi terlihat data ini adalah tengah-tengah, yang artinya menandakan bahwasanya data tersebut normal. Kemudian dijelaskan lagi di sini dalam deskripsi statistik juga sudah diterangkan. Kemudian dan ada juga nilai maksimum, nilai minimum. Kemudian di sini juga yang penting adalah di hasil uji superioritasnya ini, di mana dalam itu diterangkan bahwasannya di sini datanya adalah normal, gitu. Nah, ketika data tersebut normal, maka yang akan digunakan apa? Yang akan digunakan adalah menggunakan uji t-test Poirot to sample. Nah, ketika di sini tidak normal atau no, maka baru kita akan menggunakan uji non parametrik yang sesuai, misalnya adalah Wilcoxon itu. Nah, setelah menguji analisis data normalitasnya, baru kita masuk kepada uji T. Nah, uji T di sini saya sudah menyediakan data tersebut adalah sama-sama yang data tadi. Nah, untuk untuk masuk kepada analisis uji T, maka yang harus kita gunakan adalah menu data ini, kemudian kita cari data analisis yang ada di pojok ini. Nah, baru kita scroll ke bawah dan kita akan menemukan di sini t-test Poirot to sample, di mana ini digunakan untuk data yang berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena di sini mahasiswa laki-laki antara nomor 1, 2, 3, 4 dan sebelumnya sudah itu berpasangan. Artinya data sebelum dan data sesudah itu adalah milik satu orang. Jadi berpasangan begitu. Nah, kemudian setelah kita klik ini, langsung kita klik OK. Kemudian ketemu. Nah, di sini variabel rank pertama adalah diisi untuk yang data sebelum. Oke, kemudian untuk variabel range 2 itu kita isi data sesudah. Kemudian main difference-nya kita 0. Kemudian label kita centang karena tadi kita masukkan data nama ini, judul sebelum dan sesudah. Alfanya 0,05. Kemudian output rank-nya itu kita akan letakkan ini di bawah sini. Dan kita klik OK. Nah, ketemu hasil uji t-testnya atau Poirot sample forming-nya. Ini kita ketemu. Nah, ini ketemu. Nah, kemudian kita pindah ke PPT. Nah, tadi ini didapatkan dari hasil datanya. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil gambaran bahwasannya di sini nilai varian sesudah itu lebih besar. Artinya keinginan menikah mahasiswa kelas A itu lebih bervariasi dari sesudah mendapatkan materi tentang perencanaan dana pernikahan daripada sebelum mendapatkan materi tentang perencanaan dana pernikahan. Kemudian jika kita lihat dari menu-nya juga,
atau rata-rata secara umumnya, maka sebelum mendapatkan materi itu lebih besar daripada setelah mendapatkan materi. Keinginan nikahnya itu lebih besar sebelum daripada keinginan nikah daripada sesudah. Kemudian observasinya adalah 10 orang mahasiswa laki-laki. Kemudian persen korelasinya itu adalah hubungannya 0,3, jadi di bawah 0,7, artinya sedang. Nah, kemudian selain itu kita juga mendapatkan p-value dan t-critical, di mana kita di sini adalah menggunakan hipotesis satu arah. Yakni hipotesis satu arah itu adalah hipotesis yang lebih kepada lebih besar atau lebih kecil data tersebut. Jika menggunakan hipotesis dua arah, maka dia adalah keterangannya sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis yang satu arah, artinya dia lebih besar atau lebih kecil atau bagaimana, atau di sini keterangannya satu arah begitu ya. Kemudian di sini kita dapatkan bahwasanya p-value adalah 0,294657054 dengan alfa 0,05. Artinya p-value itu lebih besar daripada alfa 0,05. Maka HO diterima. HO diterima artinya keinginan menikah mahasiswa itu tidak signifikan lebih besar sebelum daripada sesudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan. Itu jika kita dapat simpulkan bahwasanya hipotesis satu arah menunjukkan p-value HO-nya diterima, keinginan menikah mahasiswa itu tidak signifikan lebih besar sebelum daripada sesudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan. Itu. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan pada kasus nomor 2. Jelaskan hasil dan pembahasan dari uji T berpasangan kasus yang kedua. Kasus kedua, perbandingan keinginan menikah mahasiswi kelas A sebelum dan sesudah mendapatkan materi tentang perencanaan dana pernikahan. Data didapatkan dari 20 mahasiswi kelas A pada mata kuliah Perencanaan Keuangan Islam. Sebelum itu, ada langkah-langkah pada Microsoft Excel untuk menganalisis data tersebut lebih lanjut. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Jika data tersebut normal, maka kita akan menindaklanjuti dengan analisis uji T paired to sample for means. Dan jika tidak, maka tindak selanjutnya akan menggunakan uji non-parametrik yang sesuai, seperti uji non-parametrik Wilcoxon. Seperti yang telah disebutkan di awal, langkah yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas dibutuhkan nilai selisih antara keinginan menikah mahasiswi sebelum mendapatkan materi tentang dana perencanaan pernikahan dan sesudah mendapatkan materi tersebut. Selisih yaitu dengan cara mengurangkan nilai sesudah dengan nilai sebelum. Langsung kita blok ke bawah. Setelah didapatkan nilai selisih, dilanjut dengan step berikutnya, yaitu pastikan pada menu telah terinstall RINS dan Real Statistic. Kita memakai Real Statistic, Descriptive Statistic, and Normality. Pada input range, kita isi dengan nilai selisih.
kita biarkan saja di sini. Lalu nilai outlier multipliernya kita kosongkan dan outlier limitnya kita kosongkan. Output range-nya kita diletakkan di sini. Bisa dilihat dari hasil box plot, nilai selisih berdistribusi normal. Mengapa? Karena tidak ada yang lebih condong ke sebelah kiri ataupun lebih condong ke sebelah kanan. Dan juga dapat diperkuat dengan hasil Shapiro-Wills test. Di sini telah dijelaskan secara lebih rinci, yaitu Shapiro-Wills test berdistribusi normal. Jika tidak, Shapiro-Wills test akan menghasilkan normal yang tidak, no. Dilanjutkan dengan data analisis. Seperti yang tadi sudah diketahui, maka data keinginan menikah mahasiswi sebelum mendapatkan materi tentang dana pernikahan dan sesudah menerima materi tentang dana pernikahan hasilnya adalah normal, maka dilanjut dengan uji T paired to sample for means. Pastikan pada menu data telah terinstall data analisis. Karena kita di sini ingin mengetahui hasil dari t-test paired to sample for means, maka kita pilih yang ini. Mengapa data tersebut, data ini disebut dengan data uji T saling berpasangan? Karena masing-masing mahasiswi mempunyai nilai terhadap dirinya secara subjektif. Nilai terhadap dirinya dari sebelum mendapatkan materi dana perencanaan pernikahan dan penilaian diri sesudah menerima materi tentang dana pernikahan. Kita isi variabel 1 dengan nilai sebelum dan variabel kedua kita isi dengan data sesudah. Karena saya mengisi dengan judul, maka label sini saya centang dengan alpha 0,05 dan hipotesis mean difference kita isi dengan 0. Output range kita letakkan, di sini. Lalu kita tekan OK. Maka dapat dilihat hasil dari t-test paired to sample menghasilkan dari data tersebut menghasilkan hipotesis dengan berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil gambaran bahwa keinginan menikah mahasiswi kelas A lebih bervariasi sebelum mendapatkan materi tentang perencanaan dana pernikahan daripada sesudah mendapatkan materi. Bisa dilihat hasil dari variance data sebelum dengan data sesudah. Nilai data sebelum lebih bervarians daripada data yang sesudah. Dan jika dilihat dari nilai mean atau rata-rata, maka keinginan menikah mahasiswi sebelum mendapatkan materi lebih besar daripada sesudah mendapatkan materi. Dan bisa dilihat juga dari rata-ratanya, rata-rata sebelum mendapatkan materi tersebut berjumlah 81,75, sedangkan sesudah mendapatkan materi sebesar 75,15, sehingga kita dapat menyimpulkan keinginan menikah mahasiswi sebelum mendapatkan materi lebih besar daripada sesudah mendapatkan materi.
dilihat dari person correlation, yaitu yang mengartikan erat atau tidakkah hubungan antara data sebelum dan data sesudah. Nilai korelasi berkisaran antara min 1, 0, sampai dengan 1. Dengan jika hasil lebih dari 0,7 yang mengartikan hubungan yang lebih erat. Sedangkan dari data mahasiswi didapatkan hasil person correlation-nya yaitu 0,64448265, sehingga nilai ini kurang dari 0,7 dan dapat disimpulkan person correlation atau hubungan antara dua data tersebut adalah sedang. Di sini kita menggunakan hipotesis one tail dengan hipotesis 0 sama dengan atau lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Dengan hipotesis 1 tidak sama dengan atau kurang dari dan lebih dari. Keterangan pada p-value menunjukkan angka 0,00305785 dan yang sebelumnya kita menggunakan alpha 0,05, maka dapat disimpulkan p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keinginan menikah mahasiswi secara signifikan lebih besar sebelum daripada sesudah mendapatkan materi tentang perencanaan dana pernikahan. Tentang UJT, 2 sampel saling bebas. Di Microsoft Excel, di sini ada 2 langkah-langkah. Yang pertama adalah uji normalitas. Di uji normalitas ini diuji datanya normal atau tidak. Jika data tersebut tidak normal, maka akan dilakukan dengan uji parametrik. Mengapa harus dilakukan uji normalitas? Karena syarat uji T adalah normalitas, maka harus dilakukan uji normalitas. Untuk yang kedua adalah uji T sampel S dibagi 2. Untuk varian yang sama adalah equal dan varian yang berbeda adalah unequal. Untuk hasil dan pembahasannya, di sini diperoleh data dari 10 mahasiswa yang berkeinginan menikah sesudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan dan 20 mahasiswi yang berkeinginan menikah sesudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan. Oke, untuk selanjutnya kita pindah ke Microsoft Excel dan yang pertama adalah uji normalitas. Di uji normalitas ini di sini kita masuk ke add-in saja. Klik data real statistik, masuk ke data analysis tools. Di sini dipilih descriptive statistic and normality. Klik OK, maka di input range ini dipilih semua di blok. Oke. Dimasukkan di output multiplier, di sini kosongkan saja. Dan juga outlier limit kosongkan semua. Untuk output range-nya ini adalah tempat untuk menaruh hasilnya di mana. Saya pilih di sini. Oke, maka klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Di sini muncul deskripsi statistik dari range maksimum minimum dan di box plotnya adalah di sini bisa dilihat, dan yang akan dianalisis adalah di sini Shapiro Wilk test. Dan di sini bisa dilihat bahwa datanya normal untuk mahasiswa dan untuk mahasiswi datanya tidak normal. Salah satu dari data tersebut ada data yang tidak normal, maka langkah selanjutnya harus melakukan uji non-parametrik dan jenisnya adalah Mann-Whitney. Namun kita di sini hanya ingin menguji T saling
bebas saja walaupun ada yang tidak normal. Akan tetapi kami akan melakukan tes analisis deskriptif. Lanjut ke uji T. Untuk uji T di sini adalah yang perlu dilakukan adalah masuk ke menu data. Masuk ke data analisis. Di sini dipilih cari data to test sample assuming n equal. Mengapa milih ini? Karena data di sini adalah berbeda varian ya di sini. Makanya dipilih assuming n equal variance. Klik OK. Untuk variabel range yang pertama adalah data mahasiswa, variabel X, dan variabel duanya ini variabel Y, mahasiswa. Untuk replacement difference kita 0, labelnya kita centang karena saya bloknya dari sini. Untuk output range-nya sini ditulis, dan ini adalah tempat untuk menaruh datanya di mana. Saya pilih sini. Setelah itu klik OK, maka akan hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu kita masuk ke pembahasannya. Berdasarkan tabel yang telah dihasilkan tadi, dapat diambil gambaran bahwa keinginan menikah mahasiswa sudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan lebih bervariasi daripada keinginan menikah mahasiswi sudah mendapatkan materi. Di sini lebih besar ya, 193,51111 untuk mahasiswa, dan untuk mahasiswi 114,2394737. Makanya lebih bervarian. Yang kedua adalah jika dilihat dari nilai min, maka keinginan menikah mahasiswi sudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan lebih besar daripada keinginan menikah mahasiswa belum mendapatkan materi. Di sini juga dilihat minnya lebih besar, mahasiswi 75,15 sedangkan mahasiswa adalah 62,8. Itu kita sampel assuming n equal variance juga didapatkan dari minnya. Keinginan menikah mahasiswa sudah mendapatkan materi lebih kecil daripada keinginan menikah mahasiswi sudah mendapatkan materi. Memang lebih besar dari mahasiswi di sini. Untuk observationnya adalah 10 mahasiswa dan 20 mahasiswi. Di sini mahasiswa dilambangkan N1 sedangkan mahasiswi dilambangkan N2. Di sini dilakukan menggunakan hipotesis one tail. Mengapa dilakukan ini? Karena datanya yang diperoleh adalah lebih besar sebelumnya daripada sudah yang dilakukan. HO di sini adalah sama dengan, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan. A1 adalah tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Didapatkan p-value sebesar 0,013573294 dengan alpha 0,05 atau 5%. Jadi p-value di sini adalah lebih kecil dari alpha, besar 0,05, sama dengan di sini berarti HO-nya ditolak. Jadi keinginan menikah mahasiswa sudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan secara signifikan lebih kecil daripada keinginan menikah mahasiswi sudah mendapatkan materi perencanaan dana pernikahan. Kami dari kelompok 3 memohon maaf atas segala kekurangan dalam proses pembuatan PPT ataupun video. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga hari kita semua menyenangkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk Ibu Rahmawati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi Ibu dalam memberikan ilmu dan membimbing kami sampai saat ini. Kami dari kelompok 3 memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami selama 1 semester ini. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.